Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bola Channel 8. Di pagi hari ini ada sepeda dari subscriber yang punya sepeda ini, namanya Bima. Ini kemarin sudah telepon untuk pengecekan kelistrikan. Sepeda ini bodinya itu GL100, tapi mesinnya mesin Tiger dan pengapiannya miliknya Mega Pro, jadi full five. Nah, teman subscriber ini mempunyai keluhan di mana kelistrikannya tidak stabil, terutama untuk pengisian akinya. Ini akinya katanya sudah diganti baru, tapi tetap tidak mau mengisi. Sekalian nanti saya akan jelaskan jalur daripada sistem kelistrikan si Mega Pro, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk. Sekalian nanti dibahas untuk jalur kelistrikan daripada kelistrikan Mega Pro nya. Sekalian nanti saya akan cek apa permasalahan daripada kelistrikan ini sehingga aki yang baru tidak bisa mengisi, apakah dari spoolnya ataupun dari kiproknya, ataupun ada kabel yang terputus. Sekarang saya akan lanjut saja untuk membongkar ini dulu ya. Oke, sekarang saya lanjut. Sebelum saya melakukan pengecekan atau permasalahan daripada sepeda motor ini, saya akan tunjukkan jalurnya dulu, jalur kelistrikannya, karena banyak sekali pertanyaan yang di video saya sebelumnya. Sistem rangkaian kelistrikan karena tidak di sepeda motornya, jadi waktu itu saya menggunakan aki untuk arus yang masuknya. Dan ada pertanyaan, kalau tidak pakai aki gimana? Ya kalau tidak pakai aki ya dari mesinnya, nanti diengkol. Nah, kenapa di video yang kemarin itu pakai aki? Karena aki menggantikan daripada putaran si magnetnya. Sudah jelas ya. Sekarang saya lanjut saja untuk jalurnya. Sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya. Ini sekedar saya mengulangi lagi. Untuk sistem full five atau di Mega Pro, ini ada dua kabel ya dari spool, satu warna kuning dan satunya warna kuning. Ini untuk arus yang keluar dari spool. Dan yang satunya ini warna biru garis kuning, ini adalah pulser. Jelas ya. Dan yang warna hijau ini adalah masanya. Nih. Tapi di spool Mega Pro ini, yang dua ini ya, di spoolnya itu tidak ada masanya atau negatifnya. Lah, masanya diambil dari mana? Masanya itu diambil dari kiprok. Di dalam kiproknya ya, nanti dibagi di situ. Jadi kabel kuning ini dua-duanya mengeluarkan arus, juga dua-duanya ini masuk ke dalam kiprok atau regulatornya. Jelas ya. Ini untuk yang spoolnya di Mega Pro ya, full five ya. Nah, ini masuk ke dalam kiprok. Saya tunjukkan. Nah, ini dua-duanya masuk kiprok. Dan nanti dikeluarkan warna merah ini. Nah, warna merah ini nanti masuk ke aki juga, masuk ke kunci kontak juga. Dan di kunci kontak nanti akan dikeluarkan dan dibagi ke arus keseluruhan positif daripada sepeda motor. Nah, setelah masuk ke dalam kunci kontak, keluar kunci kontak ini, salah satunya masuk ke dalam CDI. Yang warna merah garis hitam ini adalah arus masuk 12 volt ya, masuk ke CDI. Ini dari keluar kunci kontak, dimana kunci kontak itu dapat dari kiprok atau regulatornya, juga dari akinya. Dan di CDI ini ada warna biru garis kuning. Jelas biru garis kuning. Ini adalah pulser yang dari spool tadi. Dan yang hitam garis kuning ini ke koilnya. Dan yang hijau ini adalah negatif atau masanya. Itu singkat daripada jalur kelistrikan
si Mega Pro ini. Nah, untuk kiproknya ini udah diganti punyanya NMAX. Ini bukan milik Mega Pro atau milik Tiger, tapi ini milik NMAX. Ini udah dilakukan pergantian. Sekarang kita lanjut untuk pengecekan atau permasalahan daripada sepeda motor ini sehingga aki tidak mau mengisi. Ya, akinya baru tapi seperti ini akinya ya. Untuk pengecekan daripada kelistrikannya, saya akan ambil dari awal titik dimana sumber kelistrikannya, yaitu spool. Saya akan cek yang warna kuning dua-duanya ini ya. Nah, posisi pengecekan ini karena spool Mega Pro ini tidak ada negatifnya, jadi posisinya harus soketnya masih terpasang seperti ini ya. Jadi kita cek satu-satu dengan kondisi ini masih terpasang, karena masa atau groundnya nanti diambil daripada kiprok. Kalau ini dilepas ya soketnya, pengecekannya dari sini ini tidak akan mengeluarkan arus, jelas ya. Jadi pengecekannya itu harus terpasang seperti ini. Nanti kita cek satu-satu. Sekarang kita cek saja. Sekarang saya akan lanjut untuk pengecekan daripada spoolnya. Ini saya pakai bola rating ya. Ini saya colokkan sini. Ini masukkan di kabelnya warna kuning. Yang satunya ini ke masa. Apakah kelihatan? Ya ya. Ini nyala daripada top rating ini sangat kecil sekali. Walaupun di gas besar, ini nyalanya redup. Jadi dipastikan salah satu daripada spool ini bermasalah. Sekarang kita cek lagi yang satunya. Yang satunya bahkan tidak nyala ya. Berarti arusnya yang satunya ini tidak ada sama sekali ya, tidak ada sama sekali. Seperti ini. Jadi arus dari spool ini jelas bermasalah. Jadi dipastikan ini spoolnya, karena tadi dites si bolam ini nyalanya redup yang satunya bahkan tidak mau mengeluarkan arus sama sekali. Jelas ini permasalahan ada di spool. Jadi seperti itu cara pengecekan daripada kelistrikan. Kita ambil dari sumbernya dulu, yaitu spool. Kalau spool ada arusnya, kita tinggal cari di kiprok dan di CDI atau perkabelannya apakah ada yang putus apa tidak. Seperti itu ya. Tapi di permasalahan sepeda motor ini jelas di spoolnya bermasalah. Jadi akinya walaupun baru tidak akan mau mengisi. Dan sepeda motor ini karena full vape, untuk nyala pertama sepeda motor atau starternya itu sangat susah untuk dihidupkan sepeda motornya. Sekarang saya akan lanjut untuk bongkar bak magnet ini dan kita lihat kondisi daripada spoolnya. Jadi ini sudah saya bongkar dan ini sudah terlihat jelas ya. Ini spoolnya terbakar. Spoolnya terbakar dan nanti akan saya gulung ulang. Tapi proses penggulungan ulang spool ini nanti akan
saya lanjut di video yang kedua saja supaya tidak menghabiskan kuota teman-teman. Jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu. Sekali lagi, untuk pengecekan sistem perkabelan atau kelistrikan itu jangan terburu-buru. Jadi harus dipastikan dulu apa permasalahannya dan kenapa terjadi permasalahan itu. Seumpamanya CD-nya yang rusak. Nah, permasalahan CD rusak itu apa? Lah itu harus yang kita cari dulu. Jangan asal diganti CD beres, nanti akan bermasalah lagi kan susah. Kasihan yang punya sepeda motor. Kurang lebih seperti itu dari saya. Jangan lupa subscribe-nya ya, karena subscribe gratis. Bila suka sama video saya silahkan like. Bila ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng supaya dapat video terbaru dari saya. Sekian, sampai di sini dulu untuk permasalahan sistem kelistrikan daripada Mega Pro ini. Nanti untuk cara gulung spoolnya untuk sistem DC-nya nanti akan dilanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.